satu belahan bumi yang mungkin negeri lain tak miliki. Diam-diam kini mencuri perhatian publik. Ini berbeda dari yang lainnya, penuh kejutan yang tak terduga. Mandalika, Indonesia akhirnya dapat mencatatkan sejarah baru sejak 25 tahun yang lalu, bosku ya. Gelaran MotoGP akhirnya dapat dilaksanakan dan sukses digelar. Walaupun begitu banyak catatan yang harus dilakukan pembenahan dan evaluasi oleh pihak penyelenggara, baik ITDC maupun MGPA. Tentunya bosku, kita akan bahas di kesempatan kali ini. Masih berjumpa lagi bersama saya Edi Sindoro. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para tuan-tuan dan nyonya-nyonya penggemar MotoGP setanah air? Kita akan membahas beberapa aspek terkait gelaran yang pernah kita saksikan bersama, yang kita tunggu bersama-sama, yaitu MotoGP kemarin ya. Kita akan kupas di sini, kita akan bercerita, dan kita akan memberikan sebuah fakta menjadi sebuah cerita yang akan bisa dievaluasi nantinya oleh pihak penyelenggara dan pihak pengembang ya, tentunya bosku ya. Memang kawasan Mandalika menjadi sebuah daya tarik yang tidak bisa terbantahkan dengan keindahan alamnya, dengan bentangan pantai pasir putih, keindahan panorama perbukitan, menjadi sebuah hal yang menjadi sebuah keindahan yang tidak pernah kita bayangkan. Orang-orang berduyun-duyun datang ke Mandalika. Ada juga yang sangat pesimis dahulunya, bakal gagal gelaran MotoGP, bahkan sepi penonton. Ternyata semua itu terbantahkan ya. Zona Mandalika tidak ada henti-hentinya. Sangat viral dari awal pembangunannya. Antusias para penggemar MotoGP dan para pengawal pembangunan terus menyaksikan setiap detik dari perubahan sirkuit Mandalika. Tidak hanya itu, hal yang sangat viral bahkan menjadi sebuah trending topik tentang kehadirannya seorang pawang hujan ya. Akhirnya sebuah strategi marketing yang luar biasa. Tentu ini menjadi sebuah apresiasi ya, di luar daripada sebuah kepercayaan spiritual ya, tentang bisanya atau tidaknya seseorang untuk bisa mengendalikan kehadiran sebuah hujan ya. Bisa memberikan hujan, bisa memberhentikan, atau bisa bernegosiasi ya dengan pencipta dari hujan tersebut. Tentu ini menjadi sebuah trending topik yang sangat menarik untuk dibahas. Walaupun pada akhirnya pro dan kontra itu pasti ada. Itu adalah hak para pemirsa ya. Indonesia memiliki sebuah keberagaman yang luar biasa, di mana kita ketahui bahwa sebuah kepercayaan masih melekat secara tradisional, sehingga ini menjadi sebuah daya tarik yang tidak bisa terbantahkan dan sangat viral. Bahkan dengan kehadiran pawang hujan akan menjadi sebuah, bukan gimmick ya sebenarnya, ini sebuah realita nyata bahwa dari dulu kita pernah mendengar adanya seorang pawang hujan. Terlepas bisa atau tidaknya seorang pawang hujan untuk memberhentikan hujan atau mendatangkan hujan, bagi saya kehadiran pawang hujan kemarin yang di-shot oleh kamera Dorna merupakan salah satu strategi marketing yang sangat ampuh ya. Yang sangat melekat, bahkan dari Sabang sampai Merauke menjadi sebuah pembicaraan. Bukan saja di Indonesia, di seluruh dunia ya. Ini menjadi sebuah strategi yang sangat ampuh, yang melekat pada setiap memori kepala manusia yang mendengar dan terheran. Itu yang akan bisa menjadi Mandalika ini akan terus menjadi pembicaraan. Ini adalah strategi marketing bagi saya. Terlepas dari apapun tanggapan para netizen pro dan kontra, itu hak-haknya Anda ya bosku ya. Jadi di sini saya ingin tegaskan kembali bahwa pembangunan sirkuit Mandalika tidak berhenti sampai di sini. Akan mulai dilanjutkan bosku ya.
Terkait penyelenggaraan MotoGP kemarin, untuk fasilitas pendukung masih terlihat ya, ya sederhana, bukan seadanya ya, tapi memang benar-benar sesuai dengan standar. Jadi tidak wah maupun tidak berada pada level yang rendah ya. Itu standar ya kemarin untuk grandstand atau tribun penonton. Dan untuk bagian area zona tengah nantinya akan dilakukan pembangunan untuk resort, hotel ya. Kita tunggu investasi dari para investor ya untuk membangun area zona tengah. Namun dengan kehadiran gelaran MotoGP yang sukses ya, begitu banyak proposal ternyata yang hadir, yang diterima oleh Direktur Utama MGPA. Apa itu bosku ya? Proposal tentang event otomotif tentunya, yaitu masih disimpan. Apa event yang akan diselenggarakan yang bertaraf internasional juga bosku ya. Selain GT Asia yang sudah mendapatkan tiket ya, tiket untuk jadwal gelaran yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober tahun ini dan WSBK juga di bulan November. Jadi Mandalika di tahun 2023 nanti akan jauh lebih semarak lagi dengan event-event berkelas internasional bosku ya. Tentunya memang sirkuit Mandalika ini akan menjadi sebuah destinasi wisata sport entertainment sesuai dengan konsep dasarnya street circuit. Sebuah sirkuit yang akan menyajikan tidak hanya balapan tapi sebuah keindahan. Keindahan alam yang akan menyajikan sebuah kebahagiaan. Jadi begitulah bosku ya, puitis sedikit lah bosku ya. Di mana pembangunan sebuah kawasan yang memang sebuah konsepnya terbangun atau menjadi sebuah kesepakatan antara pemerintah dan para pengembang kawasan ekonomi khusus ini. Memang sirkuit Mandalika yang begitu banyak juga yang mempertanyakan ya, apakah nantinya sirkuit Mandalika akan terbangun untuk tribun penonton yang permanen ya. Kalau melihat sebuah konsep dari awal itu tidak akan terbangun bosku ya untuk permanen sebuah grandstand ya. Jadi beginilah konsepnya, nanti ketika gelaran atau event yang akan berlangsung akan dilakukan pemasangan dan akan dilakukan pembongkaran. Seperti itu halnya bosku ya. Karena menghindari sebuah pembangunan yang tidak menonton ya. Tidak menonton. Jadi kalau pembangunan itu saklek dalam artian bahwa dibangun dengan beton maka itu akan menonton rupanya ya. Apapun sebuah tanggapan daripada netizen itu sebuah selera ya. Bagi saya adalah bagaimana sebuah kenyamanan bagi para penonton ketika menonton sebuah gelaran event baik untuk MotoGP. Sesuai dengan fakta yang saya dapatkan di lapangan, antusias para penonton dan beberapa hal juga saya pertanyakan juga, bahkan menanyakan kepada para penonton, dan saya rasa mereka sudah sangat puas dengan keadaan ini ya. Jadi mereka sudah sangat puas bosku ya dengan ya tribun yang memang di luar negeri juga tidak ada yang punya atap. Bahkan yang punya atap saja kemarin hujan juga basah juga bosku ya. Oke bosku ya, jadi saya ucapkan terima kasih yang tetap stay tune di channel ini. Beberapa hari kemarin saya tidak melakukan liputan atau memberikan sebuah informasi terkait bosku ya. Terkait juga saya ingin istirahat bosku sejenak ya, sebelum saya ingin menyapa para tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Semoga dalam keadaan happy dan sehat selalu. Adapun catatan yang sangat harus diperhatikan oleh pihak penyelenggara ketika event MotoGP kemarin, yaitu bagaimana mobilisasi penonton yang saya rasa itu menjadi sebuah garis merah yang akhirnya penonton juga merasa banyak yang kesal ketika mereka pulang berebutan shuttle bus ya. Di shuttle bus tersebut begitu ramai ketika mereka pulang di bagian gerbang timur ya. Menurut saya ada sebuah kekeliruan dalam sistem mobilisasi penonton dengan shuttle bus tersebut, karena memang kapasitas penonton yang begitu besar, hampir 60.000, yang akhirnya didistribusikan dari Nurul Bilad menuju gerbang timur itu akhirnya memasuki tunnel 2, dan ketika pulang bersamaan maka itu menjadi sebuah kerumunan yang tidak bisa dihindarkan. Antusias para penonton akhirnya membludak. Sesuai dengan target dari pihak penyelenggara,
Tapi menjadi sebuah catatan merah. Kembali saya ucapkan tersebut bahwa bagaimana mendistribusikan atau mobilisasi penonton untuk memberikan kenyamanan itu saya rasa dianggap gagal ya untuk kepulangan daripada para penonton. Untuk mobilisasi para penonton ketika menuju sirkuit Mandalika cukup baik ya. Tidak sempurna tapi cukup baik, begitu banyak catatan juga. Tapi yang paling menyedihkan adalah ketika shuttle bus tersebut menjadi sebuah kerumunan yang tidak bisa terindahkan ya. Jadi penonton berebutan untuk masuk. Dan memang kejadian tersebut menjadi sebuah evaluasi yang harus benar-benar dibenah bagaimana nantinya penonton bisa puas ketika mereka pulang, bukan diberikan sebuah kemacetan ya, seperti itu. Jadi informasi ini juga begitu banyak yang sudah menge-share, bahkan media-media nasional juga sudah meliput bosku kejadian pada saat itu. Jadi ini menjadi sebuah catatan untuk pihak pengembang dan penyelenggara nantinya. Tentunya ini akan menjadi sebuah evaluasi yang harus benar-benar serius dilakukan pembenahan ketika nantinya event-event yang akan berlangsung di sirkuit Mandalika. Mandalika, kita harus terus memberikan sebuah dukungan dan doa karena sirkuit Mandalika ini sudah terbukti bisa mempersatukan anak bangsa dari semua golongan. Dari Sabang sampai Merauke sudah bisa berkumpul di Mandalika dengan kapasitas yang tidak terlalu banyak bosku ya, ada 60.000. Dan kemungkinan nanti ketika semua infrastruktur sudah terbangun, sirkuit Mandalika bisa menampung 300.000 penonton. Sehingga nanti kemungkinan untuk harga tiket mungkin akan jauh lebih murah bosku ya, akan jauh lebih murah. Sehingga para bosku bisa menonton nantinya ya. Jadi kemarin cukup mahal, apalagi dengan kondisi pandemi, harga yang tidak bersahabat juga bosku. Walaupun saya juga duduk di bagian tribun standar yang dianggap murah oleh para netizen ya, atau para haters saya. Tapi itu kalau weekend day harganya 1,7 juta. Dengan harga tiket yang menurut saya tidak cukup murah juga bosku, tapi tidak sedikit juga dari kolom komentar kemarin mentertawakan saya bosku ya. Katanya kenapa tidak membeli tiket yang premium. Kemarin koar-koar suruh orang beli tiket, malah beli yang standar. Ya 1,7 juta itu mahal bosku menurut saya. Dan bagi saya sebenarnya dari awal memberikan sebuah narasi di video, saya sudah memberikan sebuah rekomendasi kepada para penonton untuk menonton bagian area tikungan yang nanti akan menyajikan spot entertainment ya. Untuk tikungan ke-13, tikungan ketiga itu menjadi sebuah tempat yang menonton yang terbaik menurut saya ya. Ini menurut saya ya, kalau mau menyaksikan sebuah overtaking. Dan terbukti nyata bahwa di Tribun G antara tikungan ke-11, 12 dan 13 itu menjadi sebuah tempat menonton yang sangat menarik. Saling salib, bahkan momen-momen terjadi crashnya Marc Marquez pun terjadi di titik tersebut. Jadi silahkan bosku ya, kalau punya kesempatan nanti silahkan nonton di trek lurus. Mungkin Anda akan sedikit berpikir kembali untuk menonton kembali di tempat itu. Karena kenapa saya menyampaikan hal itu? Karena memang faktanya ada juga yang penonton yang akhirnya ya membosankan juga menonton di trek lurus ya. Tidak ada overtaking, hanya sedikit saling salib saja di trek lurus. Hanya itu yang bisa menyajikan kelebihan dari trek lurus ya, bisa melihat bagaimana pengangkatan trofi oleh para juara. Tentunya itu yang lebihnya. Sekaligus punya atap tribunnya bosku ya, begitu. Tapi tidak akan pernah dapatkan sebuah atraksi di mana saling salib yang sebenarnya di bagian area tikungan. Tapi itu tergantung selera kembali bosku ya. Jadi ada beberapa hal juga teman-teman yang sempat menonton kemarin juga merasa sangat bosan di bagian area trek lurus. Walaupun ya cewek-cewek cantik banyak di sana bosku ya. Oke, hanya ini yang saya dapat sampaikan. Dan tentunya tetap stay tune di channel ini. Mohon maaf bila ada salah tutur kata, karena di channel ini merupakan tempat kita saling berbagi informasi bosku ya. Tentunya tidak menggunakan bahasa-bahasa formal ya, bercanda lah bosku, biar lebih slow lah bosku ya.
Tentunya bosku ya, kita akan pantau dan kawal mega proyek nasional ini. Saya Edi Sundoro pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.